Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhardi Boy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Media Stuti. Alhamdulillah baik. Di SMA ini hari pertama belajar ini. Alhamdulillah, Pak. Ibu Eh, sendiri Pak, begini, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah baik juga, Pak. Begini, Pak, eh, saya ini ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bapak terkait siswa saya. Boleh tidak saya mengganggu waktunya Bapak? Ya boleh Bu. Kalau boleh tahu apa masalahnya? Eh, Begini, Pak, di kelas saya itu ada salah satu siswa saya yang akhir-akhir ini dia jarang ke sekolah, Pak. Padahal siswa ini salah satu siswa yang cukup pintar begitu, Pak. Oh ya Bu Media. Jadi anak ini anak yang pintar tapi akhir-akhir ini berubah menjadi malas. Begitu ya, Bu? Iya, Pak, tepat sekali, Pak. Kalau begitu saya mengerti situasinya, Bu, terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Eh, Kira-kira apa yang eh, Ibu harapkan yang dapat dicapai eh, terkait yang Ibu ingin lakukan terhadap siswa tersebut? Gini Pak, yang saya inginkan terhadap murid saya itu saya mengharapkannya murid saya itu seperti dulu begitu Pak. Rajin ke sekolah supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Karena kan di sini kan seperti yang saya katakan tadi itu dia itu termasuk anak yang pintar begitu Pak. Bagus sekali, Bu. Tujuannya sangat jelas. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Kira-kira apa? Yang sudah saya lakukan sih sebelumnya itu saya sudah memanggil murid tersebut ke kantor dan membicarakan hal ini. Kemudian selain itu juga saya sudah memberikannya peringatan, Pak. Tetapi murid tersebut ini masih saja malas ke sekolah. Begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, kalau begitu menurut saya, kira-kira tindakan apa yang Ibu akan ambil untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak tersebut, Bu? Tindakan yang saya ambil mungkin Pak, yang pertama saya akan mengajak anak itu apa namanya berbicara dari hati ke hati. Bisa mungkin saya mengajaknya berbicaranya itu di taman gitu biar suasananya lebih lebih rileks begitu Pak ya. Karena kan mungkin kemarin saat saya panggil anak tersebut itu saat di kantor itu ada guru lain sehingga itu mungkin kayaknya anak itu tidak leluasa menyampaikan apa penyebabnya sehingga dia malas sekolah begitu Pak. Di kelas berapa siswa Ibu itu? Di kelas 6 Pak. Oh, kelas 6, berarti kelas akhir. G, Pak. Kalau memang alternatif yang tadi Ibu sebutkan itu tidak ada hasilnya, kira-kira ada rencana lain enggak Ibu terkait hal itu yang ingin dilakukan? Ya, jika yang saya lakukan tadi tidak berhasil, Bapak, mungkin nanti saya akan ke rumahnya gitu, ke rumahnya dan di sana mungkin nanti saya bisa berbicara pada orang tuanya, begitu, Pak. Oh ya 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 ya, bagus sekali Bu. Itu tepat, Bu, karena apa yang kita tidak tahu, yang siswa kita di rumah
itu seperti apa, keluarganya seperti apa, dia besar atau tinggalnya sama siapa. Mungkin dengan alternatif ibu yang kedua ini, dengan mengunjungi rumahnya, ibu bisa ngomong langsung ke orang tuanya. Yang berarti ada dua kemungkinannya yang ibu akan terapkan. Itu mungkin Bu yang dapat saya tangkap nggih. Ya, betul Pak. Di sini ada dua alternatif yang akan saya terapkan begitu Pak. Rencana, oke Bu, kira-kira rencana itu kapan Ibu akan lakukan kira-kira? Rencana ini insya Allah saya akan lakukannya saya akan lakukan secepatnya Pak. Karena kan lebih cepat lebih baik begitu Pak ya. Karena kan kita melihat seperti kata saya tadi bahwa awalnya itu anak ini emang anaknya rajin begitu Pak. Jadinya ya saya akan lakukannya lebih cepat gitu, rencana tersebut. Iya Bu, saya yakin dari cerita Ibu karena di awalnya kan dia anak yang penurut, anak yang rajin, tiba-tiba jadi malas. Berarti ada sesuatu dan lain hal. Ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Mungkin dengan alternatif yang Ibu katakan tadi, saya rasa nanti Ibu akan mendapatkan jawabannya dan insya Allah berhasil. Amin, amin. Semoga ya Pak ya. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, kira-kira ada yang mau dibicarakan lagi, Bu? Mungkin terkait rencana Ibu yang tadi. Terkait rencana saya yang tadi, begini Pak, apa ya, kira-kira itu apa perlu kita melakukan pemantauan gitu Pak? Pemantauan seperti apa yang Ibu maksud? Maksud saya tadi kan saya bicara sama orang tuanya. Berarti di sini kan kita itu, saya dengan orang tuanya itu kan punya komitmen gitu Pak. Maksudnya perkembangan anak ini harus diketahui juga sama orang tuanya gitu. Ya, Iya itu Pak, maksudnya ya, Bu. iya Pak. Oh, nah, gimana perasaan Ibu setelah berbagi dengan saya terkait eh, dua alternatif yang sudah disampaikan tadi, Bu? Eh, Alhamdulillah Pak, sekarang yang tadi perasaan saya ada yang masih mengganjal begitu ya. Alhamdulillah sekarang saya berbicara dengan Bapak, saya sudah lega. Yang tadinya itu ada rasa, seperti yang saya katakan tadi itu ada rasa sesak di dada gitu Pak ya. Sekarang setelah kita sharing begini, Alhamdulillah sudah tercerahkan. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya begitu Pak. Sama-sama, Bu. Semoga masalahnya cepat terselesaikan dan siswanya kembali aktif bersekolah seperti biasanya, Bu. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Media. Boleh saya meminta waktunya? Ada yang ingin saya bicarakan, Bu? Waalaikumsalam. Ya, Pak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Bu. Maaf, ya saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saat ini saya sedang santai, Pak. Begini, Bu. Saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengar
mendengarkan cerita saya. Dengan senang hati, Pak. Silahkan, Pak. Saya berharap melalui berbagi ini bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, Pak. Kira-kira masalahnya apa ya? Apa ya, Pak? Bisa diceritakan? Di kelas saya ada siswa yang sering terlambat masuk sekolah, Bu. Ini kan bisa mengganggu waktu belajarnya dan mengganggu belajar teman-temannya saat dia terlihat terlambat datang di kelas, Bu. Begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak ya, kira-kira apa yang mendasari siswa Bapak itu sering terlambat ke masuk sekolah gitu, Pak? Pas saya tanya alasannya sih karena rumahnya jauh dan tidak ada kendaraan katanya, Bu. Rumah jauh dan tidak ada kendaraan. Nah, kira-kira dari situasi ini, situasi ideal apa yang Bapak inginkan untuk siswa Bapak tersebut? Saya ingin murid saya disiplin masuk sekolah seperti murid-murid lainnya, Bu. Ya. Nah, setelah tadi Bapak mengetahui alasannya, kemudian harapannya Bapak, nah, kira-kira itu yang sudah Bapak lakukan terhadap anak tersebut apa ya, Pak? Saya sih sudah berbicara dengannya tentang perilakunya ini dan dampaknya pada dirinya dan teman-temannya. Saya juga sudah memberikan peringatan, tetapi sepertinya belum ada perubahan. Dia tampaknya masih terus saja datang terlambat. Hmm, Begitu ya, Pak ya. Saya paham, Pak. Terus kalau demikian gini, Pak ya, bagaimana menurut Bapak kira-kira apa langkah-langkah yang lain untuk mengatasi situasi tersebut? Saya akan memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Bagus itu, Pak. Mungkin dengan Bapak menerapkan segitiga restitusi, nanti bisa menyadarkan anak tersebut tentang pentingnya disiplin, gitu ya, Pak ya. Dan selain itu, selain restitusi begitu, kira-kira apa hal yang perlu dilakukan lagi? Apa hal yang perlu Bapak lakukan lagi? Mengingat penyebabnya tadi itu kan karena rumah anak ini jauh dari sekolah dan dia juga tidak memiliki kendaraan. Oh ya Bu, sepertinya saya akan melibatkan orang tuanya untuk membicarakan hal ini dengan datang ke rumahnya, datang ke rumah siswa tersebut, Bu. Ide bagus itu, Pak. Saya setuju. Lalu, menurut Bapak itu, apakah hal itu sudah baik atau tepat menurut Bapak? Saya rasa itu hal yang paling tepat dan mudah untuk dilaksanakan, Bu. Iya, Pak. Lalu, kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini? Saya rasa itu saya rasa secepatnya, Bu, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya eh, disiplin sekolah untuk masa depannya, Bu. Setuju, Pak ya. Karena kan lebih cepat lebih baik ya, Pak ya. Nah, begini, Pak.
Saya sangat mengapresiasi upaya Bapak dalam mencari solusi yang sesuai. Tetapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, apa lagi yang ingin Bapak diskusikan atau pertimbangkan terkait masalah ini? Kira-kira apa lagi, Mengingat, Pak? oh begini Bu, saya akan mencoba rencana ini terlebih dahulu dan melihat hasilnya. Jika memang belum ada perubahan yang positif, mungkin saya harus mencari pendekatan yang lain, Bu. Oke, Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Semoga usaha dan rencana Bapak ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian nanti jika Bapak membutuhkan bantuan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Pak ya. Dan mungkin nanti sesekali saya akan menghubungi Bapak juga untuk melihat perkembangan lebih lanjut. Nah, Nggih, sekarang terima bagaimana perasaan Bapak? perasaan saya alhamdulillah sudah lega, Bu. Sudah gelisah lagi, sudah bisa berbagi cerita dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah Pak ya. Semoga Bapak bisa melaksanakan apa yang Bapak sudah rencanakan tadi dengan penuh semangat dan semoga Bapak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Insya Allah selalu semangat, Bu. Terima kasih banyak terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan solusi-solusi berikutnya bisa kita dapatkan untuk permasalahan anak-anak kita, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.